Di tengah keputusasaan Panji dan tangisan histeris Ibu Lastri di depan gerbang yang terkunci, sebuah mobil sedan mewah berwarna perak berhenti tepat di belakang mereka. Pintu belakang terbuka, dan seorang wanita melangkah keluar dengan anggun. Dia adalah Arini. Namun, bukan Arini yang mereka kenal. Tidak ada lagi daster kusam atau aroma bawang pasar. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru navy yang tegas. Rambutnya ditata rapi, dan sepasang kacamata hitam bertengger di hidungnya. Di belakangnya, Raka dan dua orang pengacara berseragam rapi mengikuti dengan langkah pasti. Serini, Panji menerjang maju. Namun langkahnya segera dihadang oleh para pengawal. Arini, apa-apaan semua ini? Kamu gila ya? Buka gerbangnya. Jelaskan pada ibu dan aku. Kenapa kamu berbuat jahat seperti ini? Arini melepas kacamata hitamnya, menatap Panji dengan tatapan yang sangat datar, sebuah tatapan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Jahat? Panji, aku hanya mengambil kembali Turun! Keluar kamu dari mobil ini? Dasar menantu, tidak tahu diri. Beraninya kamu mengotori kursi kulit Alphard mahal ini dengan belanjaan pasar yang bau. Suara ibu mertuaku menggelegar, membelah kebisingan parkiran mall mewah sore itu. Tangannya yang penuh perhiasan emas yang ia beli dari uang bulanan pemberianku mendorong bahuku dengan kasar hingga aku terhuyung. Di sampingnya, Panji, suamiku, hanya berdiri mematung dengan wajah dingin. Bukannya membelaku, ia justru membukakan pintu depan dengan takzim untuk Siska, teman kantornya, yang tersenyum sinis ke arahku. Mas, ini mobilku. Aku yang membayar cicilannya setiap bulan. Bisikku dengan suara bergetar. Mencoba mengingatkannya di tengah rasa malu yang luar biasa, karena orang-orang mulai berkerumun menonton kami. Namun, Panji justru mendengus meremehkan. Cukup Arini, jangan halu. Mana mungkin ibu rumah tangga pengangguran sepertimu bisa beli mobil seharga 2 miliar ini? Kamu itu hanya menumpang hidup. Cepat turun, Siska harus segera ke pertemuan penting, dan dia tidak boleh mencium bau amis dari plastik belanjaanmu ini. Kamu pulang naik angkot atau ojek online saja. Jangan memalukan keluarga kami. Pintu Alphard itu dibanting tepat di depan wajahku. Mesin menderu, dan mobil hitam mengkilap itu melaju pergi, meninggalkanku sendirian di tengah kepulan asap knalpot dan tatapan iba orang asing. Mereka tertawa puas di dalam sana, merasa di atas angin, tanpa menyadari satu fakta fatal. Nama yang tertera di BPKB dan seluruh surat aset rumah mewah yang mereka tempati adalah namaku, Arini Sekarwangi. Saat itu juga, air mataku kering. Aku merogoh ponsel di saku dasterku yang tertutup jaket, menelepon asisten pribadiku dengan nada yang tak lagi lembut. Raka, siapkan truk derek, blokir semua kartu kredit atas nama Panji, dan kirimkan surat gugatan cerai ke alamat rumah sekarang juga. Aku ingin mereka tahu rasanya menjadi gelandangan dalam satu malam. Selamat datang di channel Kisah Inspirasi. Kisah hari ini adalah tentang sebuah kesabaran yang berbuah pembalasan berkelas. Kita akan melihat bagaimana seorang wanita yang dihina sebagai benalu ternyata adalah pemegang kunci nasib keluarga yang merendahkannya. Sebelum kita masuk ke detik-detik kehancuran yang memang milikku. Bukankah tadi siang kamu bilang aku hanya menumpang hidup? Sekarang, aku memberimu kebebasan untuk tidak ditumpangi olehku lagi. Serin, tolong nak. Ibu Lastri mencoba merangkak mendekat, wajahnya hancur oleh air mata dan bedak yang luntur. Ibu minta maaf kalau tadi salah bicara. Tapi ini rumah kita, nak. Jangan usir ibu ke jalanan. Arini menarik napas panjang. Menatap wanita yang selama 3 tahun ini, ia layani seperti ibu kandungnya sendiri. Namun, hanya membalasnya dengan hinaan. Rumah kita, Bu. Ibu lupa. Tadi siang ibu bilang mobil itu milik Panji, rumah ini milik Panji. Dan aku hanya pengganggu yang mengotori kursi kulit Alphard. Sekarang, silakan ibu nikmati semua yang dimiliki Panji tanpa campur tanganku sedikit pun. Arini memberi isyarat kepada pengacaranya. Pria itu maju dan menyerahkan 2 buah map plastik tebal kepada Panji. Ini apa? Tanya Panji dengan tangan gemetar. Map pertama adalah bukti kepemilikan sah aset.
Arini menjelaskan dengan nada profesional. Di sana, ada sertifikat rumah ini, BPKB mobil, hingga bukti transfer tagihan listrik dan air selama 3 tahun terakhir yang semuanya berasal dari rekening perusahaanku. Aku ingin kamu sadar, Panji, bahwa selama ini kamu tidak sedang sukses. Kamu hanya sedang aku fasilitasi. Panji membuka map itu. Matanya terbelalak melihat angka-angka dan nama perusahaan Arini yang membiayai seluruh gaya hidup mewahnya. Dan map kedua, lanjut Arini. Suaranya sedikit merendah, namun tajam, adalah surat gugatan cerai. Aku sudah menandatanganinya. Aku tidak butuh sepeser pun harta gono gini darimu karena memang tidak ada yang kamu miliki. Aku hanya butuh namaku bersih dari pria pengkhianat sepertimu. Arini, tolong, kita bisa bicarakan ini. Aku hilaf tentang Siska. Aku janji akan berubah. Panji mencoba memohon. Harga dirinya kini sudah hancur lebur di aspal menteng. Hilaf itu, sekali. Panji, kalau kamu membukakan pintu mobil untuknya dan membiarkan ibumu mengusirku di jalanan, itu adalah pilihan, dan ini adalah pilihanku. Arini kembali memakai kacamatanya. Oh, satu lagi. Arini menoleh sebelum kembali masuk ke mobil. Jangan repot-repot pergi ke kantor besok. Pak Baskara sudah memutus kontrak dengan perusahaanku. Dan sebagai syarat kerja sama baru, dia setuju untuk melepaskan manajer yang tidak memiliki integritas moral. Kamu pengangguran sekarang, Panji. Sama seperti sebutan yang kamu berikan padaku tadi pagi. Arini masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup dengan suara yang solid, memisahkan dunianya yang megah dengan kehancuran yang ditinggalkannya di luar gerbang. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan Panji yang jatuh terduduk sambil memegang surat cerai. Dan Ibu Lastri, yang hanya bisa menatap koper-koper mereka yang mulai basah, terkena rintik hujan sore itu. Langit menteng, yang tadinya jingga, kini berubah menjadi kelabu gelap, seiring dengan rintik hujan yang mulai membasahi tumpukan koper di teras. Panji masih mematung, menatap surat gugatan cerai di tangannya, yang kini mulai basah dan tintanya sedikit luntur. Ia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi indah, dan langsung jatuh ke dalam jurang yang tak berdasar. Panji, ayo lakukan sesuatu. Hubungi teman-temanmu, hubungi Siska, kita tidak bisa tidur di pinggir jalan seperti ini. Tangis Ibu Lastri pecah. Suaranya parau karena terlalu banyak berteriak. Panji menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa keberaniannya. Ia merogoh saku, mencari ponselnya. Dengan tangan gemetar, ia mencari kontak Siska. Ia yakin, wanita yang tadi siang bermonja-monia padanya akan memberikan tumpangan sementara. Panggilan pertama dialihkan, panggilan kedua ditolak. Pada panggilan ketiga, Siska akhirnya mengangkat telepon. Namun suaranya tak lagi lembut. Halo Siska, tolong aku sedang ada masalah di rumah. Aku butuh tempat untuk Mas Panji. Dengar ya. Potong Siska ketus. Aku sudah dengar semuanya dari teman-teman kantor. Kamu dipecat secara tidak hormat kan? Dan ternyata Alphard itu bukan punyamu? Mas, aku ini butuh pria yang bisa menjamin masa depanku, bukan pengangguran yang diusir istrinya. Jangan hubungi aku lagi. Aku malu punya hubungan sama penipu sepertimu. Klik. Sambungan diputus. Panji menatap layar ponselnya yang gelap. Dunianya benar-benar runtuh. Teman-teman yang biasanya mengerumuninya untuk meminta traktiran tiba-tiba menghilang. Grup WhatsApp kantornya pun sudah mengeluarkan akunnya. Ia kini benar-benar sendirian, ditemani seorang ibu yang terus meratapi nasib di atas tumpukan tas branded yang tak lagi berarti. Kenapa Panji? Apa kata Siska? Tanya Ibu Lastri, penuh harap. Siska tidak mau membantu, Bu. Tidak ada yang mau membantu. Jawab Panji pelan. Suaranya nyaris hilang, ditelan suara hujan. Ibu Lastri terdiam. Ia melihat koper-koper mahal yang dulu ia pamerkan kepada tetangga, kini tergeletak di aspal yang becek. Ia teringat bagaimana ia sering menghina masakan Arini. Bagaimana ia menyuruh Arini mencuci kakinya. Dan bagaimana ia dengan bangga mengusir Arini dari mobil sore tadi. Ibu salah.
Panji, ibu salah menilai Arini. Bisik Ibu Lastri, dengan penyesalan yang sangat dalam. Kita sudah membuang emas demi mengejar sampah. Arini yang selama ini memuliakan ibu, memberikan ibu uang, merawat rumah ini. Ternyata dia adalah sumber dari semua kemewahan ini. Panji tidak menjawab. Ia teringat betapa Arini selalu menunggunya pulang dengan senyuman. Meski ia pulang dengan bau parfum wanita lain. Ia teringat bagaimana Arini tetap sabar saat ia mengkati-makinya karena hal-hal sepele. Kini, senyuman itu telah berubah menjadi tatapan dingin seorang CEO yang tak tersentuh. Mereka mencoba memanggil taksi. Namun, karena tidak ada uang tunai dan kartu kredit mereka diblokir, tidak ada satupun sopir yang mau mengangkut mereka beserta belasan koper besar itu. Akhirnya, dengan sisa tenaga yang ada, mereka terpaksa menyeret koper-koper itu menuju sebuah hotel melati murah di pinggiran kota, tempat yang sangat jauh dari standar hidup sosialita yang selama ini mereka agungkan. Malam itu, di dalam kamar hotel yang sempit dan berbau apek, Panji duduk di tepi ranjang yang keras. Ia melihat ibunya tertidur kelelahan di kursi plastik. Ia menyadari bahwa penyesalannya tidak akan mengubah apapun. Arini bukan hanya menarik fasilitasnya, tapi Arini telah membawa pergi seluruh nyawa dari kehidupan Panji. Ia kini sadar, tanpa Arini, ia hanyalah seorang pria biasa yang bahkan tidak mampu membayar makan siangnya sendiri. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Saat pintu hatinya baru terbuka justru ketika pintu istananya telah tertutup selamanya. 6 bulan telah berlalu sejak badai di sore itu. Di sebuah aula hotel bintang 5 yang megah, sorot lampu panggung terfokus pada seorang wanita yang berdiri dengan penuh percaya diri. Arini Sekarwangi, mengenakan gaun sutra berwarna champagne yang elegan. Baru saja menerima penghargaan sebagai Woman Entrepreneur of the Year. Senyumnya kini tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan untuk menutupi luka. Setelah ketuk palu di pengadilan agama 3 bulan lalu, Arini seolah mendapatkan kembali jiwanya yang sempat hilang. Bisnisnya melesat 2 kali lipat sejak ia tak lagi harus membagi fokus untuk mengurus suami dan mertua yang toksik. Keberhasilan bukan tentang seberapa banyak harta yang kita pamerkan, ucap Arini di depan mikrofon. Suaranya bergema memenuhi ruangan, tapi tentang bagaimana kita menjaga martabat dan integritas di tengah cobaan. Jangan pernah biarkan siapapun memadamkan cahayamu, hanya karena mereka tidak tahu cara bersinar. Tepuk tangan riuh memenuhi aula. Di barisan depan, rakaran suami dan mertua yang sombong itu, dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Satu dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah penuh pelajaran moral yang menggetarkan jiwa. Mari kita saksikan babak pertama. Suasana pagi di kediaman mewah keluarga Panji tidak pernah terasa hangat bagiku. Alunan musik klasik yang diputar Ibu Lastri di ruang tengah selalu terdengar seperti simfoni pengadilan yang siap menghakimiku setiap detiknya. Sambil memegang kain pel dan ember, aku menyeka keringat yang bercucuran di dahi. Orang-orang melihat rumah ini sebagai istana, tapi bagiku, ini adalah penjara tak kasat mata, di mana aku adalah pelayan tak bergaji. Arini, mana kopi saya? Kamu ini kerjanya apa saja sih? Masak sarapan lama, bersih-bersih rumah saja tidak becus. Suara melengking Ibu Lastri memecah keheningan. Ia duduk di kursi meja makan berbahan marmer, tangannya sibuk membolak-bolik majalah fashion kelas atas, seolah-olah dialah ratu di rumah ini. Aku segera bergegas menuju dapur, meletakkan alat pel, dan mencuci tanganku dengan cepat. Iya Bu, ini kopinya. Baru saja selesai diseduh, jawabku lembut sambil menyodorkan cangkir porselen mahal. Ibu Lastri menyesap kopinya sedikit, lalu sedetik kemudian, ia menghentakkan cangkir itu ke meja, hingga isinya terciprat ke taplak meja putih bersih yang baru saja kuganti semalam. Terlalu manis. Kamu mau membuat saya kena diabetes? Kamu itu sengaja ya, supaya saya cepat mati, dan kamu bisa menguasai harta anak saya, Panji. Aku tertunduk, meremas ujung dasterku yang sudah pudar warnanya. Di mata mereka, aku hanyalah wanita kampung yang beruntung bisa dinikahi oleh Panji.
seorang pria yang mereka anggap sebagai pangeran sukses di sebuah perusahaan multinasional. Mereka tidak pernah tahu bahwa perusahaan tempat Panji bekerja adalah milik sahabat karibku. Dan aku yang memberikan rekomendasi khusus agar Panji bisa duduk di kursi manajer. Tak lama kemudian, Panji turun dari lantai 2 dengan setelan jas rapi yang sudah kusetrika dengan sangat licin. Ia bahkan tidak menoleh ke arahku. Ia langsung duduk di hadapan ibunya. Panji, kamu lihat istrimu ini. Suruh dia belanja ke pasar, stok daging di kulkas sudah habis. Tapi, ingat ya, Arini, jangan beli barang-barang murah yang tidak higienis. Pakai uang yang dikasih Panji dengan benar. Jangan malah kamu simpan untuk keluargamu di kampung. Sindir Ibu Lastri, dengan tatapan tajam yang menghunus. Panji hanya mendengus, matanya tetap tertuju pada ponselnya. Sudahlah Bu, Arini memang begitu. Dia tidak akan pernah bisa menyesuaikan diri dengan standar hidup kita. Berikan saja dia daftar belanjanya, biar dia pergi naik angkot. Jangan biarkan dia pakai supir, boros bensin. Hatiku mencelos. Aku adalah pemilik perusahaan ekspor furnitur yang setiap bulannya meraup keuntungan miliaran rupiah. Di tasku, tersimpan kartu hitam yang limitnya sanggup membeli 10 rumah seperti ini sekaligus. Namun, demi janji cintaku pada Panji yang dulu berjanji akan menerimaku apa adanya, aku memilih menyembunyikan identitasku. Aku ingin dicintai sebagai Arini, bukan sebagai miliarder. Ternyata, aku salah besar. Kesederhanaanku justru menjadi senjata bagi mereka untuk mengginjak harga diriku. Setiap hari, aku harus menelan hinaan, dicap sebagai wanita parasit yang hanya menumpang hidup, padahal cicilan rumah ini, tagihan listrik, hingga biaya perawatan kecantikan Ibu Lastri yang mahal itu. Semuanya berasal dari aliran danaku yang kusamarkan sebagai bonus kantor Panji. Pagi itu, di meja makan yang dingin, aku menyadari satu hal. Cinta yang tulus tidak akan pernah ditemukan di sini. Di bawah lampu kristal yang megah ini, aku hanyalah orang asing yang terasing di rumahku sendiri. Aku melihat ke arah Panji dan Ibu Lastri yang sedang tertawa, membicarakan rencana liburan ke luar negeri, menggunakan uang yang lagi-lagi berasal dari kantongku. Baik Bu, Arini pergi ke pasar dulu, ucapku pelan. Ibu Lastri bahkan tidak menjawab. Ia hanya mengibaskan tangan, memberi isyarat agar aku segera pergi dari hadapannya, seperti mengusir lalat yang mengganggu. Aku berjalan keluar menuju gerbang, membawa tas belanja kain, siap menghadapi penghinaan selanjutnya yang tidak pernah kubayangkan akan menjadi puncak dari segalanya. Seminggu setelah kejadian di meja makan itu, aku memutuskan untuk membeli sebuah unit Toyota Alphard tipe tertinggi. Bukan untuk pamer, tapi karena aku butuh kendaraan yang nyaman untuk operasional bisnisku yang semakin padat, yang selama ini selalu kukendalikan lewat ponsel dari dapur atau kamar mandi. Aku memesannya atas namaku sendiri. Namun karena aku tidak ingin identitasku terbongkar terlalu cepat, aku meminta pihak dealer mengirimkannya ke rumah saat aku sedang tidak di tempat. Sialnya, pengiriman mobil itu justru tiba saat Ibu Lastri sedang mengadakan pengajian rutin bersama teman-teman sosialitanya di teras rumah. Ibu Lastri, ini ada kiriman unit mobil baru atas nama keluarga Bapak Panji, ucap petugas dealer dengan sopan, sambil menyerahkan kunci kilis yang elegan. Mata Ibu Lastri hampir melompat keluar melihat mobil hitam besar yang masih mengkilap itu terparkir di halaman. Tanpa memeriksa surat-surat lebih detail, ia langsung membusungkan dada di depan teman-temannya. Oh, ini pasti kejutan dari Panji. Anakku itu memang luar biasa. Baru jadi manajer sebentar saja, sudah bisa belikan ibunya mobil semewah ini. Memang ya, kalau anak berbakti itu rezekinya lancar. Beda kalau punya istri yang cuma bisa menghabiskan uang. Teman-teman Ibu Lastri berdecak kagum, memuji setinggi langit betapa beruntungnya dia memiliki anak seperti Panji. Saat aku pulang dengan menjinjing plastik belanjaan berisi sayur mayur, aku terpaku melihat kerumunan itu. Arini, sini kamu, teriak Ibu Lastri dengan nada memerintah. Lihat ini. Mobil ini adalah bukti kesuksesan anakku. Kamu jangan berani-berani menyentuh mobil ini ya. Tanganmu kasar. Nanti catnya lecet. Mobil ini hanya untuk saya dan Panji. Kalau mau pergi ke Akora-Kora, penting.
Aku terdiam, menatap mobil yang sebenarnya kubeli dengan uang pribadiku hasil kontrak ekspor ke Jerman bulan lalu. Aku hendak menjelaskan, namun Panji baru saja sampai dengan mobil kantornya. Ia tampak bingung melihat ada Alphard di halaman, namun melihat ibunya yang begitu bangga, ia justru memilih untuk berbohong. "Wah, sudah sampai ya Bu?" ucap Panji sambil melirikku dengan tatapan meremehkan. Ia langsung merangkul ibunya, seolah mengonfirmasi bahwa dialah yang membelinya. "Ini untuk ibu, supaya ibu tidak malu kalau pergi arisan." Panji ingin ibu menikmati hasil kerja keras Panji. Aku merasa dunia seolah berputar. Panji, suamiku yang sangat kucintai, dengan begitu percaya diri, mengakui aset yang bahkan ia tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Ia menoleh padaku, bukan untuk berterima kasih atau meminta maaf, melainkan untuk memberi peringatan. "Arini, mobil ini harganya miliaran, biaya perawatannya mahal. Kamu tetap pakai motor atau angkot saja kalau ke pasar. Jangan sampai bau bumbu dapur nempel di jok kulitnya. Paham?" ucap Panji tanpa dosa. Hatiku terasa perih, seperti disayat sembilu. Aku ingin tertawa, sekaligus menangis. Bagaimana bisa mereka begitu congkak di atas harta yang sebenarnya milik orang yang mereka injak-injak? Aku melihat mereka masuk ke dalam kabin mobil mewah itu, menghirup aroma mobil baru yang segar, sementara aku masih berdiri di bawah terik matahari, dengan plastik belanjaan yang mulai meneteskan air es ke kakiku. Di dalam sana, Panji mencoba semua fitur canggihnya, sementara Ibu Lastri sibuk berfoto selfie untuk diunggah ke media sosial dengan caption, "Alhamdulillah, kado dari putra tercinta." Mereka merayakan kebohongan itu dengan penuh sukacita, tanpa menyadari bahwa kunci cadangan dan BPKB asli mobil itu tersimpan rapi di dalam brankas pribadiku, yang tak akan pernah bisa mereka buka. Aku menghela napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya. "Silakan, nikmati saja dulu kemewahan semu ini," batinku. Semakin tinggi kalian terbang dengan sayap pinjaman, semakin sakit saat aku mematahkan sayap itu nanti. Kesabaranku mulai mencapai batasnya. Dan aku sadar, bermain peran sebagai istri yang tertindas tidak akan bisa bertahan selamanya. Hari Sabtu yang seharusnya menjadi waktu istirahat, berubah menjadi hari yang paling menghancurkan harga diriku. Ibu Lastri memaksaku ikut ke salah satu pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta. Bukan untuk menemaninya belanja barang branded, melainkan untuk menjadikannya kuli panggul pribadinya. "Arini, cepat jalannya, jangan lelet seperti siput. Kamu itu masih muda, tapi gerakannya tidak lincah sekali," bentak Ibu Lastri sambil melenggang masuk ke butik-butik mahal. Di tangannya hanya ada tas kecil, sementara aku, di belakangnya menenteng 5 kantong belanjaan besar berisi sepatu, tas, dan pakaian yang semuanya dibayar menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya lari ke rekeningku. Panji berjalan di samping ibunya, terlihat sangat bangga. Ia sesekali memperbaiki kerah kemejanya, sambil melirik pantulan dirinya di kaca butik. Ia sama sekali tidak menoleh ke arahku yang mulai kelelahan. Puncaknya terjadi saat kami menuju area parkir. Ibu Lastri baru saja membeli beberapa paket kosmetik beraroma kuat, dan beberapa bahan makanan impor yang ia klaim sangat premium. Karena tanganku sudah penuh, aku tanpa sengaja menyenggol salah satu kantong belanjaan berisi bumbu-bumbu dapur dan bahan segar yang tadi sempat kami beli di supermarket bawah. Aduh, aku sedikit limbung saat mencapai pintu Alphard hitam itu. Plastik belanjaan yang berisi bawang putih, jahe, dan sedikit bumbu basah itu tanpa sengaja menyentuh jok kulit mobil yang masih sangat baru. Wajah Ibu Lastri langsung memerah, matanya melotot seperti ingin keluar. "Apa-apaan kamu ini, Arini? Kamu lihat tidak? Itu joknya kotor, bau bawang pasar," teriaknya dengan suara yang sangat melengking, hingga beberapa orang yang baru turun dari mobil mereka menoleh ke arah kami. "Maaf Bu, saya tidak sengaja, nanti saya bersihkan," jawabku sambil berusaha mengelap noda kecil itu dengan tisu. "Bersihkan? Pakai apa? Pakai air liurmu. Kamu tahu tidak ini mobil apa? Ini Alphard. Harganya miliaran. Kamu itu memang tidak pantas ada di dalam mobil ini. Kamu itu cocoknya di bak mobil bak terbuka
atau naik angkot charteran. Ibu Lastri kemudian menarik tanganku dengan kasar, memaksaku keluar dari kabin mobil. Aku menatap Panji, berharap ada sedikit pembelaan. Mas, tolong. Ini cuma noda sedikit. Kenapa ibu sampai begini? Panji bukannya menenangkan ibunya, ia malah menatapku dengan jijik. Ibu benar Arini. Kamu tidak tahu cara menghargai barang mewah. Kamu terlalu kampungan. Kamu lihat ini, ia menunjuk kursi kulit yang mengkilap itu. Ini tidak pantas dikotori oleh bau-bauan pasar yang kamu bawa. Turun sekarang, Mas. Tapi kita jauh dari rumah. Aku bawa banyak barang bawaan ibu, ujarku dengan suara mulai bergetar. Itu masalahmu. Kamu bisa naik taksi atau bus. Barang-barang itu biar ditaruh di bagasi belakang saja. Tapi kamu jangan masuk. Mobil ini mau dipakai untuk menjemput orang penting setelah ini. Aku tidak mau mobil ini bau bawang gara-gara kamu. Ucap Panji dingin. Tanpa rasa kasihan sedikit pun, Ibu Lastri mendorongku hingga aku terduduk di aspal parkiran yang panas. Mereka kemudian menutup pintu otomatis mobil itu dengan suara bisese yang halus, namun terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Di depan mataku, di tengah kerumunan orang yang berbisik-bisik, beberapa bahkan ada yang merekam kejadian itu dengan ponsel suamiku dan mertuaku, meninggalkanku begitu saja. Mereka pergi dengan mobil yang mereka pikir adalah milik mereka, tanpa tahu bahwa di dalam tas kusamku, aku memegang kendali penuh atas hidup mereka. Aku berdiri, mengabaikan lututku yang sedikit lecet. Aku tidak menangis lagi. Rasa perih ini seketika berubah menjadi kobaran api yang dingin. Aku mengambil ponsel, melihat foto profil Panji di WhatsApp yang sedang berpose di depan Alphard itu dengan caption, "Kerja keras tak mengkhianati hasil." Baiklah Panji. Mari kita lihat seberapa keras hasil kerjamu saat aku mengambil kembali semua yang seharusnya tidak pernah kamu miliki. Bisikku pada diri sendiri. Tanganku mengetik pesan singkat kepada Raka. Asistenku? Raka, siapkan tim hukum. Operasi bersih-bersih dimulai sore ini. Tersenyum bangga. Setelah acara selesai, Arini berjalan menuju mobil Alphard barunya kali ini dengan supir pribadi yang membukakan pintu dengan hormat. Namun, sebelum ia masuk, ia sempat melihat ke arah jalan raya di depan hotel. Di seberang jalan, di sebuah halte bus yang kumuh, tampak seorang pria dengan pakaian yang sudah pudar warnanya, sedang duduk lesu sambil memegang tumpukan amplop coklat. Itu Panji. Wajahnya tampak jauh lebih tua 10 tahun. Rambutnya tidak lagi tertata rapi, dan matanya cekung penuh keletihan. Panji kini bekerja sebagai tenaga serabutan, setelah tidak ada satupun perusahaan furnitur yang mau menerimanya, karena catatan buruk di perusahaan sebelumnya. Ia tinggal di sebuah kontrakan sempit di gang sempit bersama Ibu Lastri. Ibu Lastri, yang dulu hobi memamerkan perhiasan, kini harus berjualan gorengan di depan kontrakan, hanya untuk sekadar menyambung hidup dan membayar hutang-hutang. Kartu kredit yang sempat Panji pakai secara ilegal. Panji sempat menoleh dan melihat Arini dari kejauhan. Mata mereka bertemu selama 1 detik. Ada dorongan di hati Panji untuk berlari seberang jalan dan memohon ampun sekali lagi. Namun ia melihat 2 pengawal tegap di samping Arini dan menyadari bahwa jarak di antara mereka kini sudah sejauh bumi dan langit. Ia bukan lagi siapa-siapa bagi wanita hebat itu. Panji hanya bisa tertunduk, meremas amplop lamaran kerjanya yang baru saja ditolak untuk kesekian kalinya. Arini memalingkan wajah. Tidak ada dendam lagi di matanya. Hanya ada rasa syukur karena ia telah keluar dari lingkaran setan itu. Ia masuk ke dalam mobil, dan Alphard hitam itu melaju tenang membelah malam. Arini membuka laptopnya, melihat jadwal ekspansi perusahaannya ke pasar Eropa. Hidupnya baru saja dimulai. Ia telah membuktikan bahwa menantu yang dulu diusir dan dianggap tak berharga, kini menjadi sosok yang namanya disegani di seluruh negeri. Jalan masih panjang, Raka. Ucap Arini pelan. Benar, Bu. Dan kali ini, tidak akan ada lagi yang berani menghalangi jalan Ibu. Jawab Raka tulus. Mobil itu terus melaju, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, menuju masa depan yang cerah dan penuh kemandirian. Arini akhirnya memahami bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata kasar, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diri sendiri, hingga mereka yang meremehkanmu
hanya bisa melihatmu dari kejauhan dengan rasa penyesalan yang abadi. Sahabat kisah inspirasi, kisah Arini adalah tamparan keras bagi siapa saja yang menilai manusia hanya dari penampilan luar atau jabatan semata. Harta, mobil mewah, dan rumah megah hanyalah titipan yang bisa diambil kembali dalam sekejap mata oleh sang pemilik takdir melalui cara yang tidak terduga. Jangan pernah sekali-kali merendahkan mereka yang diam, karena kita tidak pernah tahu kekuatan besar apa yang mereka simpan di balik kesabarannya. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang berada di posisi Arini diremehkan, dikhianati, atau dianggap tak berharga, tetaplah tegak. Teruslah berkarya dalam diam, karena kesuksesanmu akan menjadi suara yang paling keras untuk membungkam mereka yang menghinamu. Terima kasih telah setia menonton kisah ini hingga detik terakhir. Kami berharap cerita ini bukan sekadar hiburan, melainkan cermin bagi kita semua untuk selalu memuliakan pasangan dan keluarga. Dalam keadaan apapun, kesetiaan adalah harta yang tak ternilai harganya. Dan harga diri adalah mahkota yang harus kita jaga. Bagaimana menurut Anda? Apakah tindakan Arini sudah tepat? Atau terlalu kejam? Tuliskan pendapat jujur Anda di kolom komentar di bawah, karena kami sangat ingin membacanya. Jangan lupa untuk klik tombol like dan share video ini kepada orang-orang terdekat, agar pesan moral ini tersampaikan lebih luas. Jika Anda belum subscribe, silakan bergabung dengan komunitas kami sekarang juga untuk mendapatkan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Terima kasih atas dukungan luar biasa Anda, sukses untuk kita semua, dan sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Ibu Lastri bukannya marah, ia malah menyambut Siska dengan tawa lebar. Aduh, Siska sayang, akhirnya datang juga. Masuk nak, lihat mobil baru Panji ini, nyaman sekali kan? Cocok sekali kalau kamu yang duduk di depan. Cantik dan berkelas, tidak seperti yang tadi, cuma bikin bau mobil saja. Siska tertawa manja, menyentuh lengan Panji sebelum masuk ke dalam kabin. Wah, Mas Panji hebat ya sekarang. Alphard keluaran terbaru loh ini. Makasih ya sudah mau jemput Siska. Kebetulan mobil Siska lagi di bengkel. Apapun untuk kamu Siska. Kita mau makan siang di mana? Ibu bilang dia ingin makan steak di tempat langganan kita, sahut Panji sambil menutup pintu untuk Siska dengan sangat hati-hati. Seolah wanita itu adalah porselen rapuh yang mudah pecah. Mereka tertawa bersama di dalam mobil yang kubeli dengan tetesan keringatku sendiri. Di dalam sana, mereka mungkin sedang merencanakan masa depan. Atau mungkin menertawakan betapa malangnya nasibku yang mereka tinggalkan di parkiran bawah. Aku melihat mobil itu melaju pergi, membawa serta sisa rasa hormatku pada Panji. Rasa sakit yang tadi kurasakan kini menguap, berganti dengan tekad yang sekeras baja. Aku mengeluarkan ponsel dari saku. Tanganku tidak lagi bergetar. Aku membuka aplikasi pelacak GPS yang terpasang di Alphard. Itu fitur rahasia yang tidak diketahui Panji. Aku melihat titik merah itu bergerak menuju sebuah restoran mewah di kawasan pusat kota. Aku segera menelepon Raka, asisten pribadiku yang selama ini menjaga rahasia identitasku sebagai pemilik Sekarwangi Group. Halo Raka, kamu sudah menerima pesanku tadi? Tanyaku dengan suara dingin. Sudah, Bu Arini. Semua berkas sudah siap. Tim legal kami juga sudah menyusun draft gugatan cerai dan pencabutan seluruh aset. Jawab Raka, tegas di seberang telepon. Bagus. Sekarang, aku ingin kamu melakukan satu hal lagi. Panji, ibunya dan selingkuhannya sedang menuju restoran The Grand Palace. Aku ingin kamu mematikan semua akses kartu kredit tambahan yang dipegang Panji sekarang juga. Jangan sisakan 1 sen pun. Dan Raka, aku menjeda kalimatku, menatap pantulan diriku di kaca mal seorang wanita dengan daster kusam yang siap menghancurkan sebuah dinasti kebohongan. Siapkan truk derek paling besar yang kita punya. Kita akan menjemput aset kita di depan umum. Baik Bu, akan saya laksanakan segera. Bagaimana dengan fasilitas rumah dan uang bulanan Ibu Lastri? Tanya Raka. Tarik semuanya. Besok pagi, aku ingin mereka sadar bahwa rumah yang mereka tempati hanyalah pinjaman dari menantu yang mereka usir hari ini. Biarkan mereka menikmati makan siang terakhir mereka dengan kemewahan palsu itu.
ucapku sebelum mematikan sambungan telepon. Aku menarik napas panjang, menghirup udara yang kini terasa lebih lega. Permainan baru saja dimulai. Mereka pikir mereka telah membuang sampah. Tanpa sadar mereka baru saja membuang satu-satunya orang yang menjaga mereka agar tidak jatuh miskin. Aku berjalan menuju pangkalan taksi dengan langkah tegap. Hari ini, Arini yang lemah lembut telah mati. Dan Arini, sang pemilik Sekarwangi Group, telah kembali. Aku duduk di kursi belakang taksi online yang kupesan, menatap jalanan Jakarta yang macet, dengan tatapan kosong namun tajam. Plastik belanjaan pasar yang tadi menjadi alasan pengusiranku mengeluarkan aroma bawang yang menyengat, namun kini bau itu tak lagi menggangguku. Bau itu justru menjadi pengingat akan bau kebusukan hati suami dan mertuaku. Aku merogoh tas kusamku, mengeluarkan sebuah ponsel khusus, bukan ponsel murah yang biasa kupakai di depan Panji, melainkan ponsel dengan enkripsi tinggi yang kugunakan untuk mengelola Sekarwangi Group. Begitu layar menyala, puluhan notifikasi laporan keuangan dan persetujuan ekspor masuk, namun aku mengabaikannya. Aku mencari nama satu orang. Raka, Head of Operations. Panggilan itu hanya berdering 2 kali, sebelum suara bariton Raka yang tenang menjawab. Halo, Ibu Arini. Selamat sore. Ada yang bisa saya bantu? Tadi saya menerima pesan singkat Ibu. Apakah instruksi bersih-bersih itu serius? Sangat serius, Raka. Jawabku. Suaraku datar dan tanpa emosi. Aku sudah cukup bermain peran sebagai istri yang penurut. Hari ini, suamiku atau calon mantan suamiku baru saja mengusirku dari mobil yang kubayar dengan uang perusahaan. Hanya demi selingkuhannya dan ibunya yang sombong. Di seberang telepon, aku bisa mendengar Raka menghela napas panjang. Dia adalah satu dari sedikit orang yang tahu betapa kerasnya aku bekerja membangun bisnis ini dari nol, sambil tetap melayani Panji yang tidak tahu terima kasih. Saya mengerti, Bu. Apa perintah detailnya? Pertama, aku memulai cabut semua hak akses Panji atas kartu kredit korporat dan kartu kredit tambahan atas namaku. Aku ingin kartu itu mati total dalam 10 menit ke depan. Saat ini mereka sedang di restoran The Grand Palace. Biarkan mereka memesan menu termahal, lalu buat mereka menanggung malu saat tagihan datang. Baik, Bu. Sudah saya catat. Bagaimana dengan tunjangan bulanan untuk Ibu Lastri? Aku tersenyum sinis. Ibu Lastri selalu mengeluh bahwa aku pelit. Padahal, aku memberinya 20 juta per bulan dari kantong pribadiku yang dikirim. Melalui rekening Panji, hentikan pengiriman itu. Segera. Beritahu bank untuk membatalkan semua instruksi transfer otomatis ke rekening Panji maupun ibunya. Lalu mengenai unit Alphard B, 1234 XYZ, Bu? Tanya Raka lagi. Kirimkan truk derek rekanan kita ke parkiran The Grand Palace. Jangan tunggu mereka selesai makan. Tarik mobil itu sekarang juga. Jika ada perlawanan, tunjukkan surat kepemilikan sah atas nama perusahaan di bawah kepemilikanku. Oh, dan Raka, pastikan ada saksi mata. Aku ingin kesombongan mereka runtuh di depan publik yang mereka bangga-banggakan. Dimengerti, Bu? Bagaimana dengan kediaman di Menteng? Itu juga aset perusahaan. Aku terdiam sejenak, menatap gudang-gedang tinggi di luar jendela taksi. Siapkan surat pengosongan rumah. Beri mereka waktu sampai besok pagi jam ke-9. Jika mereka tidak keluar, minta tim keamanan untuk mengeluarkan barang-barang mereka secara paksa. Tapi ingat, jangan sentuh barang-barang yang kubeli dengan uangku. Biarkan mereka pergi hanya dengan pakaian yang mereka pakai dan harga diri mereka yang sudah hancur. Satu lagi, Raka. Tambahnya, sebelum aku memutus sambungan, hubungi Pak Baskara, pemilik perusahaan tempat Panji bekerja. Sampaikan salam dariku. Katakan bahwa kontrak pengadaan furnitur untuk seluruh kantor cabangnya akan kubatalkan jika dia masih mempertahankan manajer yang tidak punya moral seperti Panji. Biarkan Panji merasakan bagaimana rasanya menjadi pengangguran yang sesungguhnya. Luar biasa. Bu, saya akan selesaikan semuanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dokumen gugatan cerai juga akan saya kirim lewat kurir ekspres ke alamat rumah sore ini. Lapor Raka. Terima kasih Raka.
Aku akan segera ke kantor pusat. Aku butuh ruang kerja yang tenang untuk melihat kehancuran mereka dari kejauhan. Aku menutup telepon. Taksi yang kutumpangi melaju membelah kemacetan. Aku melihat pantulan wajahku di spion tengah. Tidak ada lagi Arini yang malang. Yang ada hanyalah seorang wanita diktator bisnis yang baru saja menyatakan perang. Panji dan Ibu Lastri pikir, mereka bisa membuangku seperti sampah pasar. Tanpa sadar, bahwa tanpa sampah ini, mereka hanyalah butiran debu di kota sebesar Jakarta. Restoran The Grand Palace yang itu tampak begitu elegan dengan lampu gantung kristal dan denting sendok perak yang beradu dengan piring porselen. Panji duduk dengan tegap di kursi utama, merasa seperti raja yang baru saja menaklukkan dunia. Di sebelah kanannya, Siska tak henti-hentinya memuji selera makan Panji. Sementara, di sebelah kirinya, Ibu Lastri sibuk memesan menu-menu termahal, mulai dari wagyu steak berlapis emas, hingga anggur impor yang harganya setara dengan gaji buruh setahun. Pesan saja apa yang kalian mau, jangan sungkan. Hari ini adalah hari perayaan keberhasilanku, ucap Panji dengan nada congkak, sambil sesekali melirik jam tangan mewahnya, yang sebenarnya juga cicilannya dibayar oleh Arini. Duh, Mas Panji memang pria paling mapan yang pernah aku kenal. Beruntung banget ya, ibu punya anak seperti Mas Panji. Puji Siska, sambil memberikan kerlingan manja. Ibu Lastri tertawa lebar. Tentu saja, Panji ini kebanggaan ibu. Tidak seperti Arini, si menantu pembawa sial itu. Makan di sini saja pasti dia gemetar melihat harganya. Biarkan saja dia makan bawang di rumah. Kita nikmati hidangan berkelas ini. Setelah 1 jam penuh dengan gelak tawa dan kesombongan, tibalah saat yang dinanti. Tagihan. Seorang pelayan dengan setelan rapi datang membawa map kulit hitam berisi struk belanja yang angkanya mencapai Rp25,0. Panji hanya melirik sekilas, lalu dengan gaya flamboyan, ia mengeluarkan dompet kulitnya dan menarik sebuah kartu kredit platinum. Gesek di sini, perintah Panji tanpa melihat ke arah pelayan. Namun, beberapa detik kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah datar. Mohon maaf Bapak, kartu Anda menunjukkan status decline atau ditolak. Mungkin ada masalah dengan limitnya, alis Panji bertaut. Ditolak? Tidak mungkin. Kamu tahu tidak, limit kartu ini berapa? Coba gesek lagi. Mesinmu yang rusak itu. Pelayan itu mencoba kembali, namun hasilnya tetap sama. Ibu Lastri mulai gelisah. Panji, coba kartu yang lain. Mungkin yang itu sudah penuh, karena tadi ibu pakai belanja tas di mall. Panji mengeluarkan kartu kedua, kartu gold. Hasilnya sama, declined. Kartu ketiga, declined. Wajah Panji yang tadinya kemerahan karena anggur, kini mulai pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Siska yang tadinya bersandar mesra, kini mulai menjauhkan posisinya. Menatap Panji dengan tatapan penuh tanya. Mas, ada apa? Kok kartu-kartunya tidak bisa semua? Tanya Siska. Nadanya tak lagi semanis tadi. Sebentar Siska. Ini pasti kesalahan sistem bank. Saya telepon pihak bank dulu. Panji mencoba menghubungi call center. Namun, ia justru terkejut melihat sebuah SMS masuk ke ponselnya. Layanan kartu kredit Anda telah dihentikan secara permanen oleh pemilik utama akun Arini. Sekarwangi. Dunia seolah runtuh menimpa kepala Panji. Napasnya memburu. Bagaimana bisa Arini melakukan ini? Bagaimana bisa dia tahu? Bapak, mohon maaf, karena tagihan belum terbayar dan Bapak tidak memiliki alat pembayaran lain. Kami terpaksa meminta jaminan atau kami akan memanggil pihak keamanan. Ucap pelayan itu dengan nada yang mulai tegas. Suasana restoran yang tenang seketika menjadi sunyi. Pengunjung di meja sebelah mulai berbisik-bisik. Lihat itu, gayanya selangit, pesan makanan mahal, tapi kartunya mati semua, memalukan sekali. Bisik seorang wanita di meja seberang yang terdengar jelas oleh Ibu Lastri. Panji, lakukan sesuatu. Ibu malu sekali, rengek Ibu Lastri, sambil menutupi wajahnya dengan tas tangan. Panji mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya untuk mentransfer saldo. Namun, ia hampir berteriak saat melihat saldo di rekening pribadinya, 0 rupiah.
Semua aksesnya telah diputus. Ia kini tak lebih dari seorang pria tanpa uang sepeser pun di tengah restoran paling mahal di kota itu. Mas, kalau memang tidak punya uang, jangan mengajak makan di sini dong. Aku tidak bawa uang sebanyak itu, ucap Siska ketus sambil berdiri dan mengambil tasnya. Aku duluannya. Mas, malu dilihatin orang-orang. Siska melenggang pergi, meninggalkan Panji dan Ibu Lastri yang membeku. Panji terduduk lemas di kursinya, menatap struk tagihan yang kini terasa seperti vonis mati. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang ia usir di parkiran tadi memiliki kekuatan untuk melucuti seluruh harga dirinya hanya dengan satu petikan jari. Setelah drama memalukan di dalam restoran di mana Panji terpaksa menjaminkan jam tangan mewahnya, yang ternyata KW dan beberapa perhiasan Ibu Lastri untuk melunasi tagihan makan siang mereka, melangkah keluar dengan langkah gontai. Wajah Ibu Lastri sembab karena tangis malu. Panji terus memoki-moki sistem bank melalui ponselnya yang sudah tidak bisa melakukan panggilan karena pulsanya pun habis. Sial. Ini pasti ulah Arini. Tunggu saja kalau aku sampai rumah, akan kuhajar dia. Geram Panji sambil mempercepat langkah menuju area parkir VVIP. Ia ingin segera masuk ke dalam Alphardnya, menyalakan AC dingin, dan melesat pergi dari tempat terkutuk ini. Namun, langkah mereka terhenti mendadak. Di Yujang Lobby, tepat di tempat Alphard hitam itu terparkir, sebuah truk derek kuning besar sudah bersiap. Rantai-rantai besi raksasa sudah melilit ban mobil mewah itu. Beberapa petugas berseragam sedang sibuk memastikan mobil itu naik ke atas platform truk. "Woi, berhenti! Apa-apaan ini?" teriak Panji kalap. Ia berlari sioliolah, nyawanya sedang dipertaruhkan. "Itu mobil saya, kalian maling ya? Turunkan. Saya panggil polisi sekarang juga." Ibu Lastri ikut menjerit histeris. "Maling? Tolong, ada perampokan mobil di siang bolong. Itu mobil anak saya, turunkan." Seorang pria dengan kemeja rapi dan kacamata hitam raka, asisten pribadiku, melangkah maju menghalangi jalan Panji. Ia memegang sebuah map kulit berisi tumpukan dokumen legal. "Selamat siang Bapak Panji," ucap Raka dengan suara tenang namun sangat mengintimidasi. "Saya Raka, perwakilan dari manajemen aset Sekarwangi Group. Kami diperintahkan untuk mengamankan aset perusahaan yang disalahgunakan." "Aset perusahaan apa? Ini mobil saya beli cash." Bohong Panji dengan urat leher yang menegang. Raka tersenyum tipis. Sebuah senyum yang meremehkan. Ia membuka map tersebut dan menunjukkan BPKB serta surat kontrak pembelian. "Silakan dibaca." "Pak Panji, mobil Toyota Alphard dengan nomor mesin dan rangka ini terdaftar atas nama Ibu Arini Sekarwangi. Dan di sini tertulis jelas bahwa kepemilikan dana berasal dari rekening pribadi beliau. Anda hanyalah pengguna. Dan mulai pukul 14 siang ini, hak pakai Anda telah dicabut secara hukum." Panji terdiam. Matanya melotot membaca nama Arini Sekarwangi yang tertera jelas di sana. Tidak mungkin. Arini itu cuma pengangguran. Dia tidak punya uang. Ibu Arini adalah cicco kami, Pak. Dan beliau menitipkan pesan untuk Anda. Raka mendekat ke telinga Panji. Berbisik dengan nada dingin, beliau bilang, "Karena mobil ini bau bawang menurut Anda, maka beliau akan mencucinya bersih dari orang-orang seperti Anda." Ibu Lastri mencoba memukul tangan petugas derek. "Jangan bawa mobil ini. Ini harta anakku. Kalian pasti disogok Arini. Mohon maaf, Bu. Jika Anda menghalangi, kami akan melibatkan pihak berwajib atas tuduhan menghalangi eksekusi aset sah," tegas Raka. "Dan satu lagi, silakan ambil barang-barang pribadi Anda di dalam sebelum mobil ini kami bawa ke gudang pusat." Panji hanya bisa berdiri mematung saat melihat mobil yang baru saja ia pamerkan kepada Siska itu perlahan-lahan terangkat ke atas truk derek. Orang-orang di sekitar mall yang tadi melihat mereka datang dengan gagah, kini menonton mereka dengan tatapan mengejek. Suara mesin truk derek menderu, membawa pergi satu-satunya simbol kesombongan yang Panji miliki. Ia ditinggalkan di lobi mall yang megah itu, hanya dengan pakaian yang melekat di badan, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan tanpa harga diri yang tersisa. "Panji, bagaimana ini? Kita pulang naik apa?" tanya Ibu Lastri sambil terisak.
Panji tidak menjawab. Ia menatap telapak tangannya yang kosong. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia menyadari bahwa wanita yang selama ini ia injak-injak bukan sekadar istri, melainkan pemilik seluruh dunia yang ia tempati. Setelah drama di parkiran mall, Panji dan Ibu Lastri terpaksa pulang menggunakan taksi online kelas ekonomi yang dipesan dengan sisa saldo terakhir di dompet digital milik Ibu Lastri. Sepanjang perjalanan, tidak ada percakapan. Hanya ada isak tangis tertahan dari Ibu Lastri dan tatapan kosong Panji yang menatap jalanan dari balik jendela taksi yang kusam. Pikiran Panji berkecamuk. Ia masih tidak percaya bahwa Arini, wanita yang biasanya hanya sibuk dengan daster dan urusan dapur, bisa melakukan serangan secepat dan seakurat ini. Bagaimana mungkin dia punya perusahaan? Bagaimana mungkin dia CEO Sekarwangi Group? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, seperti kaset rusak. Saat taksi memasuki kompleks perumahan elit di Menteng, Panji sedikit merasa lega. Ia melihat gerbang rumahnya yang besar. Setidaknya, aku masih punya rumah. Aku akan paksa Arini menyerahkan kembali semua kartuku di dalam sana, pikirnya dengan sisa-sisa keberanian yang dipaksakan. Namun, kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik. Saat taksi berhenti di depan gerbang, Panji melihat dua pria berbadan tegap dengan seragam safari hitam berdiri di depan pintu pagar yang terkunci rapat dengan rantai dan gembok baru. "Pak, turun di sini ya?" tanya supir taksi. Panji turun dengan terburu-buru, diikuti Ibu Lastri yang langkahnya sudah gontai. "Woi, buka gerbangnya. Kalian siapa? Kenapa rumah saya digembok?" teriak Panji pada kedua pria tersebut. Salah satu penjaga keamanan itu melangkah maju. Ia adalah orang yang biasanya ramah pada Panji, namun kali ini wajahnya datar dan sangat formal. "Mohon maaf, Bapak Panji, kami menerima perintah langsung dari pemilik properti ini untuk tidak mengizinkan siapapun masuk tanpa izin tertulis." "Pemilik properti? Saya pemiliknya. Saya yang tinggal di sini." Panji mencoba mendorong gerbang, namun kekuatannya tak sebanding dengan rantai besar yang melilitnya. "Bapak Panji, rumah ini terdaftar sebagai aset perusahaan di bawah kepemilikan Ibu Arini. Berdasarkan instruksi hukum yang kami terima sore ini, hak huni Bapak dan Ibu Lastri telah ditangguhkan efektif per pukul 15 tadi," jawab penjaga itu dengan tegas. Ibu Lastri menjerit, "Apa-apaan kalian? Ini rumah anakku. Arini itu cuma menumpang. Mana dia? Panggil si Arini itu keluar." Panji kemudian melihat ke arah teras rumah yang luas. Di sana, tertumpuk rapi belasan koper dan kardus. Itu adalah barang-barang miliknya dan ibunya. Pakaian-pakaian mahal Panji, tas-tas branded Ibu Lastri, dan semua koleksi pribadi mereka telah dikeluarkan dari dalam rumah. "Barang-barang Bapak dan Ibu sudah kami kemas dengan rapi dan diletakkan di teras luar sesuai instruksi. Silakan dibawa sekarang juga, karena dalam 1 jam ke depan, tim pembersihan akan mengosongkan area ini sepenuhnya," tambah penjaga itu. Hati Panji mencelos. Ia melihat koper Capernia tergeletak di teras Yoleola itu adalah sampah yang siap dibuang. Ia merasa seperti pengungsi di rumahnya sendiri. Udara sore yang biasanya sejuk di Menteng, kini terasa menusuk tulang, dingin dan mencekam. "Mas, ini tidak mungkin. Kita mau tidur di mana malam ini?" Ibu Lastri terduduk di aspal jalanan, menangis sejadi-jadinya. Tetangga sekitar mulai mengintip dari balik jendela dan balkon rumah mereka, membisikkan kabar tentang keluarga kaya mendadak yang kini diusir dari rumahnya sendiri. Panji mencoba menelepon Arini berkali-kali, namun nomornya sudah diblokir. Ia benar-benar telah diputus dari segala sumber kehidupan. Istana yang selama ini ia banggakan, yang ia gunakan untuk memamerkan kekuasaannya di hadapan Siska, kini tertutup rapat. Lampu taman yang biasanya menyala, otomatis pun tetap gelap, seolah rumah itu sendiri sudah tidak mengenalinya sebagai tuan rumah. "Irene, kamu benar-benar keterlaluan," bisik Panji dengan suara parau. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Ia bukan hanya kehilangan harta, tapi ia baru saja kehilangan orang yang selama ini membangunkan seluruh dunia untuknya. "Mas, ini mobilku. Aku yang membayar cicilannya setiap bulan.
bisikku dengan suara bergetar. Mencoba mengingatkannya di tengah rasa malu yang luar biasa, karena orang-orang mulai berkerumun menonton kami. Namun, Panji justru mendengus meremehkan. "Cukup Arini, jangan halu. Mana mungkin ibu rumah tangga pengangguran sepertimu bisa beli mobil seharga 2 miliar ini? Kamu itu hanya menumpang hidup, cepat turun. Siska harus segera ke pertemuan penting, dan dia tidak boleh mencium bau amis dari plastik belanjaanmu ini. Kamu pulang naik angkot atau ojek online saja. Jangan memalukan keluarga kami." Pintu Alphard itu dibanting tepat di depan wajahku. Mesin menderu, dan mobil hitam mengkilap itu melaju pergi, meninggalkanku sendirian di tengah kepulan asap knalpot dan tatapan iba orang asing. Mereka tertawa puas di dalam sana, merasa di atas angin, tanpa menyadari satu fakta fatal. Nama yang tertera di BPKB dan seluruh surat aset rumah mewah yang mereka tempati adalah namaku, Arini Sekarwangi. Saat itu juga, air mataku kering. Aku merogoh ponsel di saku dasterku yang tertutup jaket, menelepon asisten pribadiku dengan nada yang tak lagi lembut. "Raka, siapkan truk derek, blokir semua kartu kredit atas nama Panji, dan kirimkan surat gugatan cerai ke alamat rumah sekarang juga. Aku ingin mereka tahu rasanya menjadi gelandangan dalam satu malam." Selamat datang di channel Kisah Inspirasi. Kisah hari ini adalah tentang sebuah kesabaran yang berbuah pembalasan berkelas. Kita akan melihat bagaimana seorang wanita yang dihina sebagai benalu ternyata adalah pemegang kunci nasib keluarga yang merendahkannya. Sebelum kita masuk ke detik-detik kehancuran suami dan mertua yang sombong itu, dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Satu dukungan dari Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan kisah-kisah penuh pelajaran moral yang menggetarkan jiwa. Mari kita saksikan babak pertama. Suasana pagi di kediaman mewah keluarga Panji tidak pernah terasa hangat bagiku. Alunan musik klasik yang diputar Ibu Lastri di ruang tengah selalu terdengar seperti simfoni pengadilan yang siap menghakimiku setiap detiknya. Sambil memegang kain pel dan ember, aku menyeka keringat yang bercucuran di dahi. Orang-orang melihat rumah ini sebagai istana, tapi bagiku, ini adalah penjara tak kasat mata, di mana aku adalah pelayan tak bergaji. "Arini, mana kopi saya? Kamu ini kerjanya apa saja sih? Masak sarapan lama, bersih-bersih rumah saja tidak becus." Suara melengking Ibu Lastri memecah keheningan. Ia duduk di kursi meja makan berbahan marmer, tangannya sibuk membolak-balik majalah fashion kelas atas, seolah-olah dialah ratu di rumah ini. Aku segera bergegas menuju dapur, meletakkan alat pel, dan mencuci tanganku dengan cepat. "Iya Bu, ini kopinya. Baru saja selesai diseduh," jawabku lembut sambil menyodorkan cangkir porselen mahal. Ibu Lastri menyesap kopinya sedikit, lalu sedetik kemudian, ia menghentakkan cangkir itu ke meja, hingga isinya terciprat ke taplak meja putih bersih, yang baru saja kuganti semalam. "Terlalu manis. Kamu mau membuat saya kena diabetes? Kamu itu sengaja ya, supaya saya cepat mati, dan kamu bisa menguasai harta anak saya, Panji." Aku tertunduk, meremas ujung dasterku yang sudah pudar warnanya. Di mata mereka, aku hanyalah wanita kampung yang beruntung bisa dinikahi oleh Panji, seorang pria yang mereka anggap sebagai pangeran sukses di sebuah perusahaan multinasional. Mereka tidak pernah tahu bahwa perusahaan tempat Panji bekerja adalah milik sahabat karibku, dan aku yang memberikan rekomendasi khusus agar Panji bisa duduk di kursi manajer. Tak lama kemudian, Panji turun dari lantai 2 dengan setelan jas rapi yang sudah kusetrika dengan sangat licin. Ia bahkan tidak menoleh ke arahku. Ia langsung duduk di hadapan ibunya. "Panji, kamu lihat istrimu ini. Suruh dia belanja ke pasar, stok daging di kulkas sudah habis. Tapi, ingat ya, Arini, jangan beli barang-barang murah yang tidak higienis. Pakai uang yang dikasih Panji dengan benar. Jangan malah kamu simpan untuk keluargamu di kampung," sindir Ibu Lastri dengan tatapan tajam yang menghunus. Panji hanya mendengus, matanya tetap tertuju pada ponselnya. "Sudahlah Bu, Arini memang begitu. Dia tidak akan pernah bisa menyesuaikan diri dengan standar hidup kita. Berikan saja dia daftar belanjanya,
biar dia pergi naik angkot. Jangan biarkan dia pakai supir, boros bensin. Hatiku mencelos. Aku adalah pemilik perusahaan ekspor furnitur yang setiap bulannya meraup keuntungan miliaran rupiah. Di tasku, tersimpan kartu hitam yang limitnya sanggup membeli 10 rumah seperti ini sekaligus. Namun, demi janji cintaku pada Panji yang dulu berjanji akan menerimaku apa adanya, aku memilih menyembunyikan identitasku. Aku ingin dicintai sebagai Arini, bukan sebagai miliarder. Ternyata, aku salah besar. Kesederhanaanku justru menjadi senjata bagi mereka untuk mengginjak harga diriku. Setiap hari, aku harus menelan hinaan, dicap sebagai wanita parasit yang hanya menumpang hidup, padahal cicilan rumah ini, tagihan listrik, hingga biaya perawatan kecantikan Ibu Lastri yang mahal itu. Semuanya berasal dari aliran danaku yang kusamarkan sebagai bonus kantor Panji. Pagi itu, di meja makan yang dingin, aku menyadari satu hal. Cinta yang tulus tidak akan pernah ditemukan di sini. Di bawah lampu kristal yang megah ini, aku hanyalah orang asing yang terasing di rumahku sendiri. Aku melihat ke arah Panji dan Ibu Lastri yang sedang tertawa, membicarakan rencana liburan ke luar negeri, menggunakan uang yang lagi-lagi berasal dari kantongku. "Baik, Bu. Arini pergi ke pasar dulu," ucapku pelan. Ibu Lastri bahkan tidak menjawab. Ia hanya mengibaskan tangan, memberi isyarat agar aku segera pergi dari hadapannya, seperti mengusir lalat yang mengganggu. Aku berjalan keluar menuju gerbang, membawa tas belanja kain, siap menghadapi penghinaan selanjutnya yang tidak pernah kubayangkan akan menjadi puncak dari segalanya. Seminggu setelah kejadian di meja makan itu, aku memutuskan untuk membeli sebuah unit Toyota Alphard tipe tertinggi. Bukan untuk pamer, tapi karena aku butuh kendaraan yang nyaman untuk operasional bisnisku yang semakin padat, yang selama ini selalu kukendalikan lewat ponsel dari dapur atau kamar mandi. Aku memesannya atas namaku sendiri. Namun karena aku tidak ingin identitasku terbongkar terlalu cepat, aku meminta pihak dealer mengirimkannya ke rumah saat aku sedang tidak di tempat. Sialnya, pengiriman mobil itu justru tiba saat Ibu Lastri sedang mengadakan pengajian rutin bersama teman-teman sosialitanya di teras rumah. "Ibu Lastri, ini ada kiriman unit mobil baru atas nama keluarga Bapak Panji," ucap petugas dealer dengan sopan, sambil menyerahkan kunci kilis yang elegan. Mata Ibu Lastri hampir melompat keluar melihat mobil hitam besar yang masih mengkilap itu terparkir di halaman. Tanpa memeriksa surat-surat lebih detail, ia langsung membusungkan dada di depan teman-temannya. "Oh, ini pasti kejutan dari Panji. Anakku itu memang luar biasa. Baru jadi manajer sebentar saja, sudah bisa belikan ibunya mobil semewah ini. Memang ya, kalau anak berbakti itu rezekinya lancar. Beda kalau punya istri yang cuma bisa menghabiskan uang." Teman-teman Ibu Lastri berdecak kagum, memuji setinggi langit betapa beruntungnya dia memiliki anak seperti Panji. Saat aku pulang dengan menjinjing plastik belanjaan berisi sayur mayur, aku terpaku melihat kerumunan itu. "Arini, sini kamu!" teriak Ibu Lastri dengan nada memerintah. "Lihat ini. Mobil ini adalah bukti kesuksesan anakku. Kamu jangan berani-berani menyentuh mobil ini ya. Tanganmu kasar. Nanti catnya lecet. Mobil ini hanya untuk saya dan Panji. Kalau mau pergi ke Akora-Kora, penting." Aku terdiam, menatap mobil yang sebenarnya kubeli dengan uang pribadiku hasil kontrak ekspor ke Jerman bulan lalu. Aku hendak menjelaskan, namun Panji baru saja sampai dengan mobil kantornya. Ia tampak bingung melihat ada Alphard di halaman, namun melihat ibunya yang begitu bangga, ia justru memilih untuk berbohong. "Wah, sudah sampai ya Bu?" ucap Panji sambil melirikku dengan tatapan meremehkan. Ia langsung merangkul ibunya, seolah mengonfirmasi bahwa dialah yang membelinya. "Ini untuk ibu, supaya ibu tidak malu kalau pergi arisan." Panji ingin ibu menikmati hasil kerja keras Panji. Aku merasa dunia seolah berputar. Panji, suamiku yang sangat kucintai, dengan begitu percaya diri, mengakui aset yang bahkan ia tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Ia menoleh padaku, bukan untuk berterima kasih atau meminta maaf, melainkan untuk memberi peringatan. "Arini, mobil ini harganya miliaran, biaya perawatannya mahal. Kamu tetap pakai motor atau angkot saja kalau ke pasar.
Jangan sampai bau bumbu dapur nempel di jok kulitnya. Paham? Ucap Panji tanpa dosa. Hatiku terasa perih, seperti disayat sembilu. Aku ingin tertawa, sekaligus menangis. Bagaimana bisa? Mereka begitu congkak di atas harta, yang sebenarnya milik orang yang mereka injak-injak. Aku melihat mereka masuk ke dalam kabin mobil mewah itu, menghirup aroma mobil baru yang segar, sementara aku masih berdiri di bawah terik matahari, dengan plastik belanjaan yang mulai meneteskan air es ke kakiku. Di dalam sana, Panji mencoba semua fitur canggihnya, sementara Ibu Lastri sibuk berfoto selfie untuk diunggah ke media sosial dengan caption, "Alhamdulillah, kado dari putra tercinta." Mereka merayakan kebohongan itu dengan penuh sukacita, tanpa menyadari bahwa kunci cadangan dan BPKB asli mobil itu tersimpan rapi di dalam brankas pribadiku, yang tak akan pernah bisa mereka buka. Aku menghela napas panjang, menenangkan gemuruh di dadanya. Silakan, nikmati saja dulu kemewahan semu ini, batinku. Semakin tinggi kalian terbang dengan sayap pinjaman, semakin sakit saat aku mematahkan sayap itu nanti. Kesabaranku mulai mencapai batasnya. Dan aku sadar, bermain peran sebagai istri yang tertindas tidak akan bisa bertahan selamanya. Hari Sabtu yang seharusnya menjadi waktu istirahat, berubah menjadi hari yang paling menghancurkan harga diriku. Ibu Lastri memaksaku ikut ke salah satu pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta. Bukan untuk menemaninya belanja barang branded, melainkan untuk menjadikannya kuli panggul pribadinya. "Arini, cepat jalannya, jangan lelet seperti siput. Kamu itu masih muda, tapi gerakannya tidak lincah sekali," bentak Ibu Lastri sambil melenggang masuk ke butik-butik mahal. Di tangannya hanya ada tas kecil, sementara aku, di belakangnya menenteng 5 kantong belanjaan besar berisi sepatu, tas, dan pakaian yang semuanya dibayar menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya lari ke rekeningku. Panji berjalan di samping ibunya, terlihat sangat bangga. Ia sesekali memperbaiki kerah kemejanya, sambil melirik pantulan dirinya di kaca butik. Ia sama sekali tidak menoleh ke arahku yang mulai kelelahan. Puncaknya terjadi saat kami menuju area parkir. Ibu Lastri baru saja membeli beberapa paket kosmetik beraroma kuat, dan beberapa bahan makanan impor yang ia klaim sangat premium. Karena tanganku sudah penuh, aku tanpa sengaja menyenggol salah satu kantong belanjaan berisi bumbu-bumbu dapur dan bahan segar yang tadi sempat kami beli di supermarket bawah. Aduh, aku sedikit limbung saat mencapai pintu Alphard hitam itu. Plastik belanjaan yang berisi bawang putih, jahe, dan sedikit bumbu basah itu tanpa sengaja menyentuh jok kulit mobil yang masih sangat baru. Wajah Ibu Lastri langsung memerah, matanya melotot seperti ingin keluar. "Apa-apaan kamu ini, Arini? Kamu lihat tidak? Itu joknya kotor, bau bawang pasar," teriaknya dengan suara yang sangat melengking, hingga beberapa orang yang baru turun dari mobil mereka menoleh ke arah kami. "Maaf Bu, saya tidak sengaja, nanti saya bersihkan," jawabku sambil berusaha mengelap noda kecil itu dengan tisu. "Bersihkan? Pakai apa? Pakai air liurmu. Kamu tahu tidak ini mobil apa? Ini Alphard. Harganya miliaran. Kamu itu memang tidak pantas ada di dalam mobil ini. Kamu itu cocoknya di bak mobil bak terbuka atau naik angkot charteran." Ibu Lastri kemudian menarik tanganku dengan kasar, memaksaku keluar dari kabin mobil. Aku menatap Panji, berharap ada sedikit pembelaan. "Mas, tolong. Ini cuma noda sedikit. Kenapa ibu sampai begini?" Panji bukannya menenangkan ibunya, ia malah menatapku dengan jijik. "Ibu benar, Arini. Kamu tidak tahu cara menghargai barang mewah. Kamu terlalu kampungan. Kamu lihat ini," ia menunjuk kursi kulit yang mengkilap itu. "Ini tidak pantas dikotori oleh bau-bauan pasar yang kamu bawa. Turun sekarang." "Mas, tapi kita jauh dari rumah. Aku bawa banyak barang bawaan ibu," ujarku dengan suara mulai bergetar. "Itu masalahmu. Kamu bisa naik taksi atau bus. Barang-barang itu biar ditaruh di bagasi belakang saja. Tapi kamu jangan masuk. Mobil ini mau dipakai untuk menjemput orang penting setelah ini. Aku tidak mau mobil ini bau bawang gara-gara kamu," ucap Panji dingin. Tanpa rasa kasihan sedikit pun,
Ibu Lastri mendorongku hingga aku terduduk di aspal parkiran yang panas. Mereka kemudian menutup pintu otomatis mobil itu dengan suara bisese yang halus, namun terdengar sangat menyakitkan di telingaku. Di depan mataku, di tengah kerumunan orang yang berbisik-bisik, beberapa bahkan ada yang merekam kejadian itu dengan ponsel suamiku dan mertuaku, meninggalkanku begitu saja. Mereka pergi dengan mobil yang mereka pikir adalah milik mereka, tanpa tahu bahwa di dalam tas kusamku, aku memegang kendali penuh atas hidup mereka. Aku berdiri, mengabaikan lututku yang sedikit lecet. Aku tidak menangis lagi. Rasa perih ini seketika berubah menjadi kobaran api yang dingin. Aku mengambil ponsel, melihat foto profil Panji di WhatsApp yang sedang berpose di depan Alphard itu dengan caption, "Kerja keras tak mengkhianati hasil." Baiklah Panji, mari kita lihat seberapa keras hasil kerjamu saat aku mengambil kembali semua yang seharusnya tidak pernah kamu miliki. Bisikku pada diri sendiri. Tanganku mengetik pesan singkat kepada Raka. Asistenku? Raka, siapkan tim hukum. Operasi bersih-bersih dimulai sore ini.